Assalamualaikum semuanya. Hai, perkenalkan aku Naila Pelita Aswandi dari 2. Aku di sini akan menjelaskan tentang medan listrik. Sebelumnya aku mau nanya nih sama teman-teman semua. Teman-teman pada tahu nggak apa itu medan listrik? Kalau belum tahu, yuk belajar bareng aku di video kali ini. Stay tune terus ya untuk dengerin aku ngejelasin apa aja sih medan listrik itu. Apa itu medan listrik? Kalian ingin tahu cara belut listrik bergerak dan berburu mangsa di perairan yang keruh dan berumput? Terlepas dari namanya, belut listrik adalah jenis ikan pisau, bukan belut sejati. Belut listrik memiliki hubungan dekat dengan ikan mas dan lele. Organ khusus belut listrik yang disebut elektrosit mampu menghasilkan medan listrik di sekitarnya. Belut dapat mendeteksi hewan dan objek terdekat di dalam air ketika merasakan perubahan dalam medan listrik. Apa itu medan listrik? Medan listrik adalah area yang mengelilingi partikel bermuatan di mana muatan lain dapat mengalami gaya. Medan listrik biasanya ditunjukkan sebagai diagram dengan panah. Sifat medan listrik dan garis medan. Yang pertama, makin padat garis medan listrik, makin kuat medan listrik pada titik itu. Hal ini juga berarti bahwa muatan di dekat bidang itu akan mengalami gaya yang lebih kuat. Yang kedua, arah panah menunjukkan arah muatan positif akan bergerak di dalam medan. Garis medan selalu menjauh dari muatan positif dan menuju muatan negatif. Yang ketiga, garis medan tidak bersinggungan atau tumpang tindih karena medan listrik di tiap titik di ruang bersifat unik. Keempat, objek bermuatan yang ditempatkan dalam medan listrik mengalami gaya. Arah gaya ini bergantung pada sifat muatan positif atau negatif dan arah medan tersebut. Rumus medan listrik yaitu E sama dengan F dibagi Q, dengan keterangan E adalah kuat medan listrik, F adalah gaya kolom, dan Q adalah besar muatan. Sementara F atau gaya kolom sendiri juga dipengaruhi beberapa hal, yaitu muatan listrik dan jarak antara kedua muatan. Jika dirumuskan adalah sebagai berikut: F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat, dengan F adalah gaya kolom, Q1 adalah besar muatan sumber, Q2 adalah besar muatan uji, R adalah jarak antar kedua muatan, dan K konstanta. Mari uji coba belajar. Ilustrasi di samping tidak benar menggambarkan garis medan listrik dari muatan terisolasi. Jelaskan apa yang membuat tiap ilustrasi salah dan tunjukkan yang benar. Lalu diskusikan jawabannya bersama temanmu ya. Kita lihat ya yang benar. Yang pertama, salah. Mengapa? Karena panah seharusnya mengarah ke muatan negatif. Sedangkan yang kedua juga salah karena panah seharusnya menjauh dari muatan positif. Nomor 3 dan 4 juga salah ya. Karena 3 garis medan harus bersamaan untuk muatan terisolasi. Sedangkan 4 garis medan tidak boleh tumpang dan tindih. Selanjutnya kita masuk medan listrik muatan sejenis. Muatan yang sejenis mengalami gaya tolak-menolak. Untuk muatan positif, garis medan listrik memancar ke segala arah, sedangkan garis medan tolak-menolak. Sedangkan ada juga muatan tidak sejenis. Muatan yang tidak sejenis mengalami gaya tarik-menarik. Garis medan berasal dari partikel bermuatan positif dan berakhir pada partikel yang bermuatan negatif. Di dekat tiap partikel, garis medan lebih padat, menunjukkan medan listrik yang lebih kuat di dekat dengan muatan itu. Uji belajar, bagaimana kalian akan menggambarkan medan listrik di antara dua lempeng dengan muatan tidak sejenis? Apa yang akan terjadi pada benda bermuatan positif yang ditempelkan dalam medan listrik yang dihasilkan oleh lempeng yang seragam? Jawabannya adalah dua lempeng yang bermuatan tidak sejenis menghasilkan medan listrik serba sama. Setelah partikel bermuatan positif ditempatkan dalam medan serba sama ini, lempeng akan mengalami gaya listrik ke arah yang sama dengan garis medan listrik.
Contoh medan listrik di depan nyata ada menggosokkan balon ke rambut, lalu petir selama badai. Selanjutnya ada kapasitor dan generator Van de Graaff. Ini adalah ringkasan dari medan listrik, garis medan, dan penerapannya. Medan listrik adalah wilayah di sekitar partikel bermuatan di mana muatan lain dapat mengalami gaya. Sedangkan garis medan ini membantu memvisualisasikan medan listrik yang mengelilingi partikel bermuatan berawalan dari muatan positif dan berakhir pada muatan negatif. Sedangkan penerapan menggosokkan balon ke rambut, terjadinya petir, menggunakan kapasitor dan mengoperasikan generator Van de Graaff, melibatkan medan listrik.